Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashabihi wa man jahada ala nahjihi ila yaum yub'atsun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang kepada admin mohon untuk di record. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tema tentang kriteria rumah tangga dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah An-Nabawiyah pada bagian yang ketiga. Pertama, sebagai review saja, sosok beberapa pemimpin rumah tangga yang ideal di dalam rumah tangga ada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, kemudian ada Imran, kemudian ada Uthman Al-Hakim. Jadi ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini adalah latar belakang. Kemudian pemimpin rumah tangga harus memiliki niat. Bapak Ibu yang masih belum niat silahkan diniatkan, yaitu pertama menjalankan sunnah, selamat dari maksiat, menjadi orang soleh, masuk surga sekeluarga sebagaimana dalam surat Yasin ayat 56 dan juga surat Al-Qur dijelaskan. Kemudian bagaimana pandangan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah tentang seorang pemimpin yang baik agama hubungannya dengan dua, yaitu pertama hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, akidahnya benar, kemudian yang kedua menjalankan syariat, kemudian tidak maksiat. Kalau tiga contoh ini ada diri, maka itu adalah sudah baik agamanya Allah. Begitupun anak-anak kita, ibu, anak-anak kita nanti yang saat ini sudah belajar, kemudian atau anak kita yang saat ini sedang kuliah, ataupun anak kita yang akan menikah, cepat atau lambat, tolong ini disampaikan. Tolong ini disampaikan. Kalau nanti anak-anaknya mau mendapatkan mantu yang baik, tolong anak ibu tolong dijaga akidahnya benar, kemudian pastikan sholatnya 5 waktu tepat waktu di masjid, tidak di rumah, kemudian tidak maksiat, tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian hubungan dengan manusia, hablum minan nas, itu berbakti kepada orang tua. Anak yang mau menikah, tolong bakti kepada orang tua. Bagi yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, kalau kata orang tua dulu, kalau mau dapat jodoh, baik dulu sama orang tua, nanti Allah kasih jodoh. Kita berbuat baik kepada keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah agamanya, fatwa Lajnah Daimah terbahas rangkumnya dengan Syiah, rangkumnya menikahnya Syiah atau ajaran selainnya, kemudian menjalankan syariat. Jadi juga setelah kami bahas pada ayat ini, ada ayat surat Ibrahim ayat 37 yang pada intinya adalah menitipkan anak kepada Allah. Kemudian doa harus dibaca ketika orang tua memasukkan anak ke pondok ataupun meninggalkan anak di sebuah tempat. Anak itu kuliah, anak itu di daerah yang jauh di mata,
dititipkan kepada Allah dan mendapatkan anak suatu tempat untuk beribadah kepada Allah yang baik. Rezeki anak berjalan di jalan mudahkan, semakin doa dengan tambahan kebaikan, bersyukur sahabat sebelumnya dan seterusnya yang kita. Ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang kriteria pemimpin dalam dan sunnah untuk menaungi keluarganya pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan bahwa seorang pemimpin rumah tangga wajib hukumnya untuk memerintahkan keluarganya sholat. Ini yang mau saya garis bawahi kepada para bapak. Ini yang hadir banyak para ibu. Seharusnya yang hadir ini para bapak ini. Ini ibu-ibu, bapaknya ada tidak ini di sampingnya? Ini diharapkan bapak-bapaknya harus hadir untuk atau minimal di sebelah itu pada istrinya. Sebagai contoh, anak ini tidak mau sholat, anak ini tidak mau ngaji, dan seterusnya. Ayahnya mengatakan kepada istrinya, itu tolong urus anakmu, bahkan kadang-kadang seperti itu, tolong urus anakmu agar dia sholat, agar dia ngaji, dan seterusnya. Itu salah sebenarnya. Yang berhak untuk mengajak seorang anak sholat, yang berhak untuk yang memiliki tanggung jawab untuk menyuruh anaknya sholat, ngaji, dan seterusnya, itu adalah ditanggung oleh seorang ayah, bukan ditanggung oleh seorang ibu. Penanggung jawab utama itu adalah ayahnya. Bagaimana Rasul SAW diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail dan lebih dalam bagaimana cara mengajak anak untuk sholat. Dalam Al-Quran ada 3 pemimpin rumah tangga yang memerintahkan keluarganya mendirikan sholat. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Ini yang pertama. Jadi Nabi di sini konsepnya menjadi seorang ayah. Nabi di sini menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Itu sebabnya mengapa para nabi itu adalah dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Di antara sebab Nabi adalah dari golongan laki-laki, karena mereka akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sedangkan perempuan dengan kodratnya tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin, dan kodratnya dengan fitrahnya tidak dibentuk kejiwaannya, tidak dibentuk perasaannya, tidak dibentuk logikanya untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi dia melahirkan para pemimpin. Ini bedanya. Jadi tampuk kepemimpinan itu tetap ada di seorang nabi. Karena seorang nabi sebelumnya diberikan pemimpin dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW itu bukan hanya sebagai seorang nabi, Rasulullah SAW sebagai seorang ayah. Apakah Rasulullah SAW mendirikan? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk sholat? Kemudian dalam pemimpin rumah tangga yang lain pun ada pula yang memerintahkan keluarga untuk mendirikan sholat, yaitu Nabi kita Ismail alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Maryam ayat 55,
wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan ia, Nabi kita Ismail, menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat. Yang nanti dengan ayat ini sebab turunnya keridhaan Allah kepada keluarga, sebab turunnya keridhaan Allah kepada anggota keluarga, sebagaimana yang kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai. Nah, ini ayat yang kemarin kita bahas. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati, dan ia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat, waz zakati, dan menunaikan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan ia seorang yang diridhai di sisi Allah. Artinya apa? Orang-orang tua yang memerintahkan anaknya dalam melaksanakan sholat, khususnya seorang ayah, maka insya Allah akan turun keberkahan pada keluarga itu. Nanti kita bahas lebih dalam bagaimana keberkahan tersebut. Dan yang kedua, ini adalah Luqman. Luqman ini adalah seorang manusia biasa, bukan dari golongan artinya, maaf, ini artinya agak clear, ini artinya yang sebelah. Ya bunayya aqimus shalah, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sholat. Nah, ini adalah 3 contoh pemimpin rumah tangga yang memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Diperintah mendirikan sholat itu dari Allah. Membawa keluargamu untuk wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai kemudian anaknya ini mungkin sering malas-malasan dan seterusnya, maka ini orang tua harus sabar untuk mendirikan sholat dan sabar untuk mendidik anaknya sholat, dan anaknya juga diajarkan untuk sabar dalam sholat. Jangan sampai nanti
ayahnya bilang begini, tolong suruh dulu anakmu sholat itu, saya udah capek. Tidak boleh. Kan kita kadang-kadang begitu. Ayah yang nyuruh, bapak ayah sudah, enggak, sudah capek. Jadi kalau anaknya masih kecil, ajarkan dia sholat. Orang tuanya harus sabar mengajak dia sholat, harus sabar mengajarkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ajarkan kepada kita wasbir alaihi, sabar pula dalam mendidiknya. Ini kan kita yang banyak ini tapi nggak sabar, apalagi bangunin anak. Bangunin anak di subuh hari, udah saya bangunin dari tadi nggak bangun, capek saya, nggak mau lagi dia, tidak boleh, harus sabar. Dan di sini ada kalimat aslinya sabar itu adalah saudara, besar. Ketika sudah ditambahkan huruf pada kalimat itu, maka kesabarannya harus ditambah. Ziyadatul harfi, kesabarannya harus ditambah. Ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Kaidah bahasa Arab mengatakan tambah satu huruf maka akan tambah maknanya lebih dalam. Maka kesabarannya harus dipupuk. Maka kesabarannya itu dalam pendidikan untuk dalam sholat itu harus berulang-ulang kali. Bukan hanya sabar biasa, sabarnya harus berulang-ulang kali. Nanti anak yang pulang ke rumah sebenarnya sholatnya baik, kurang baik, sabar betul nantinya. La nas'aluka rizqa, wahai Muhammad, karena kan tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk. Nah, ini poinnya, tolong digarisbawahi kalimat ini Bapak Ibu. Nahnu narzuquka, wahai Muhammad, tugasmu itu dirikan sholat yang baik dan juga dirikan sholat di keluargamu yang baik. Sebelum kamu berdakwah, anaknya dulu, keluarganya dulu dididik dengan baik. Kan tidak minta rezeki, nanti saya yang akan handle semua rezeki. Maka tidak ada kisahnya bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan juga menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah itu misi tersebut bukan hanya bersifat materi, juga bersifat materi. Kita tahu sandang, tangan, papan. Non material, anak soleh, anak berhasil, cucu sehat walafiat, keluarga aman dan damai, keluarga bahagia, keluarga mungkin. Jadi mungkin saat ini berapa banyak, cuma tolong dihitung berapa banyak yang keluarga terpecah belah, bermacam-macam sebab karena berapa banyak yang keluarga terpecah belah, bermacam-macam sebab macam-macam. Wah, akibat takwa dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita menyuruh anak sholat atau ketika bapak ibu menaruh anaknya di dalam pesantren, yang jangan Allah ganti, Allah kasih, ya. Itulah yang sampaikan oleh keringan hanya sedikit saja, kurang dari 5% sedikit saja. Nah, subhanallah, pada saat beliau mengatakan kepada saya, pada saat kami masukkan anak kami ke pesantren, itu rezeki ada saja. Di suatu hari ibu saya datang ke pesantren, kemudian di sebelahnya ada wali santri yang lain. Nanti anak berapa bilang? Oh, kami anaknya 3. Masya Allah, ini mana anaknya 3 ini? Anaknya 3 anak itu gimana bayarannya? Lagi
tidak ada diskon gitu ya. Wah, dan yatim sama-sama. Ya, adalah rezeki. Dari pun mengatakan, subhanallah, ketika ada keperluan untuk berjalan dari agama Allah banyak, Allah kasih cukup, tidak ada cukup. Ini ada dan seterusnya. Nah, ini adalah fase setelah kita mengetahui bahwa orang tua ayah. Jadi sebelum anak istri dulu. Jadi ayah tolong suruh istrinya kalau nanti pulang dari masjid subuh, pulang zuhur, pulang asar, pulang maghrib, pulang isya, tanya sama ibunya pertanyaan. Sebelum pertanyaan yang lain, ibu sudah selesai belum? Umurnya bervariasi dan anak ini umurnya dengan umur yang bervariasi itu, maka cara untuk pengelolaannya pun berbeda. Cara untuk pendekatannya pun berbeda. Pertama, 0 sampai 6 tahun ini disebut dengan masa pengenalan. Di mana masa pengenalan ini, kalau anak kita dari 0 sampai 6 tahun, pertama membacakan Al-Quran setiap saat. Bisa anak itu yang ini terputus salurannya, maaf. Terputus salurannya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 0 sampai 6 tahun ini adalah masa pengenalan. Pertama, orang tua membacakan ayat suci Al-Qur'an. Bagaimana cara membacakannya? Bisa dengan speaker aktif atau bisa juga sudah. Suara saya terdengar tidak? Suara saya terdengar? Bapak Ibu, suara terdengar semua? Baik. Terdengar, Ustaz Muhammad? Terdengar ya? Baik. 0 sampai 6 tahun itulah masa pengenalan. Pertama, biasakan anak itu kenal dengan Quran. Maka tolong orang tua jangan setel selain Quran. Nasyid nanti dulu. Nasyid nanti, kemudian apalagi lagu-lagu itu tolong disingkirkan. Anak-anak kita jangan dikenalkan dengan gadget dan seterusnya, dijauhkan. Kemudian membiasakannya pergi bersama ke masjid. Tolong anaknya yang masih 0 sampai 6 tahun dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid, biasakan nanti ada hadis Rasulullah SAW membawa anak ke masjid. Dan yang ketiga, mengajarkan azan, doa, dan gerakan sholat. Dan keempat, menanyakan apakah sudah sholat atau belum, kemudian mencontohkan pergi ke masjid. Nah, orang tua kami dulu, waktu kami masih kecil, saya teringat, kami ini sering dibawa ke masjid. Dari anak pertama sampai saya anak terakhir, semuanya dibawa ke masjid oleh ayahnya. Alhamdulillah. Dan itu mau dibawa pagi, siang, sore, malam, sehingga kami terbiasa untuk ke masjid dari kecil. Didikannya memang seperti itu, alhamdulillah. Dan ketika almarhum sudah mempunyai cucu, itu saya melihat bagaimana almarhum itu mengajarkan kepada anak di 0 sampai 6 tahun, mengajarkan mendidik untuk pendidikan pengajaran sholat. Di antaranya adalah pertama, setiap azan kemudian bertemu dengan keluarga, kemudian itu anak yang masih di bawah 2 tahun yang belum bisa berjalan, di bawah tahun yang belum bisa berjalan, duduk di pangkuan sang kakek, kemudian disolatkan, dalam arti digerakkan Allahu Akbar, kemudian tangannya didekatkan. Walaupun nanti setelah 10 detik, 20 detik tangannya jadi lagi, tapi
diletakkan ke dalam dadanya, kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, kemudian dirukukan, kemudian sudah selesai. Nah itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, anak ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang punya anak kecil, tolong dilakukan. Kemudian diajarkan azan, diajarkan doa, diajarkan doa-doa, bacaan nasi, panggil kalian bermain dan seterusnya. Nah, ini jangan dilewatkan kesempatan ini, wahai para ayah. Kemudian menanyakan apakah sudah sholat atau belum. Ketika ada keponakan, saya juga sering bertanya, anak-anak itu tidak langsung untuk sholat, tapi kita tanya sehingga dia secara psikologi dia punya tanggung. Saya nanti kalau nggak sholat ditanya, walaupun main-main, walaupun sholatnya, yang penting dia satu sholat, yang penting dia sudah sholat, apapun bentuk sholatnya, yang penting dia sudah sholat. Yang penting dia ikut dalam bab pendidikan pengenalan sholat itu sendiri. Karena ini nomor satu. Dan bapak-bapak ibu ini yang jarang diketahui. Kalau bapak ibu mengajarkan kalimat pertama kali kepada anaknya, kalimat apa? Contoh, kalimat Allah saja, atau kalimat Bismillah, atau kalimat Allahu Akbar. Satu kalimat saja. Ketika bapak ibu mengajarkan kalimat Allahu Akbar atau kalimat la ilaha illallah atau kalimat subhanallah satu saja, kemudian oleh anak ini dihafal, dibaca, dilantunkan sampai mereka besar, maka setiap kalimat Allahu Akbar, setiap kalimat subhanallah, setiap kalimat yang bapak ajarkan, semua pahalanya masuk ke dalam rekening bapak, masuk ke dalam rekening ibu. Subhanallah, ketika dia baca Bismillah ada kalimat bisa kalau Subhanallah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang dia mengajarkan yang menunjukkan sebuah kebaikan dilakukan, maka kebaikan tersebut akan masuk pahalanya kepada orang yang menyuruh. Subhanallah, pahalanya banyak, Pak. Jadi bapak itu cari pahala, jangan banyak buat, rumah dulu dibereskan. Bapak mengajar istri, bapak mendidik istri, bapak mengajarkan anak, kemudian mengajarkan kalimat Bismillah saja. Nanti anak ini mengajarkan lain anak. Jadi guru mengajarkan Bismillah seterusnya, subhanallah, pahalanya diborong oleh seorang ayah. Itulah seorang ayah yang sesungguhnya. Kemudian di umur 7-10 tahun, ini adalah masa pembelajaran. Dengan Rasulullah SAW, "Usibyanakum li sab'i sinina, wadribuhum 'alaiha li 10 sinina, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak kalian sholat saat umur 7 tahun, dan pukullah mereka saat umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Perintahkan sholat di sini masih dalam ruang lingkup pembelajaran. Saya ulangi, dalam ruang lingkup pembelajaran. Inilah anak sudah mulai dibawa ke masjid. Para ulama menjelaskan mengapa Rasul menempatkan kalimat sab'a sinin. Kenapa di umur 7 tahun? Kenapa tidak 8 tahun? Kenapa tidak 6 tahun? Kenapa tidak 5 tahun dan seterusnya? Para ulama mengatakan karena pada umur 7 tahun seorang anak sudah disebut dengan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan fitrahnya bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk untuk dirinya. Sudah bisa membedakan. Karena sudah bisa membedakan, maka disinilah mulai pembelajaran secara formal dan lebih intensif. Maka pun konsep ini diambil oleh para pendidik di masa belakangan ini, yang mengatakan mulai sekolah dasar dimulai umur 7 tahun. Artinya apa? Konsep Rasulullah SAW untuk mengajarkan anak di usia 7 tahun
ya, itu sudah diambil oleh mereka para pendidik saat ini. Ini konsep kenabian, ya. Saya mau katakan ini konsep kenabian, konsep Islam yang diambil sehingga pendidikan di seluruh dunia itu dimulai dari umur 7 tahun. Subhanallah. Umur 7 tahun ke belakang isinya lebih banyak main. Isinya lebih banyak main. Tapi 7 tahun mulai pembelajaran resmi, pembelajaran lebih serius dan seterusnya. Kalau ada orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk mendirikan sholat atau tidak memasukkan kepada yang mendukung ibadah 7 tahun dan pukul mereka kalau tidak mau sholat. Mengapa? Dan dalam konteks ini, kalau jangan disalahpahami, pukulannya dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang brutal dan tidak berfaedah, dari pukulan-pukulan yang berpendidikan. Kenapa 10 tahun? Karena perempuan di 10 tahun mereka sudah mengalami baligh. Sedangkan laki-laki sebentar lagi pun mereka akan masuk dalam fase baligh. Kemudian setelah umur 10 tahun sampai anak ini wafat, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh kedodoran, tidak boleh kesiangan, tidak boleh terlewat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wahai Muhammad, kami telah mengetahui dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan kepadamu, maka bertasbih untuk memuji Rabbmu dan sujudlah. Sujud itu masuk dalam kaidah sholat. Maka sujudlah wahai Muhammad, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka sholat ini adalah nomor 1 dalam Islam. Pendidikan nomor 1 dalam Islam kepada seorang anak setelah tauhid, akidah Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita, maka tanggung jawab orang tua mengajarkan sholat. Kemudian yang berikutnya, baik, ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan anak sholat di bawah umur 7 tahun. Pertama, ini ada berubah ya. Kalau di laptop saya rapih, cuman di sini jadi tidak rapih. Baik, pertama Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil itu azan, mengajarkan azan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan untuk meluruskan shaf. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan sholat, gerak-gerak sholat dan juga doa. Rasulullah SAW yang keempat membawa anak ke dalam sholat. Rasulullah SAW mengajarkan azan pada Abu Mahzurah. Dari Abu Mahzurah qala kharajtu fi 10 fityanin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar dengan 10 pemuda bersama Nabi. Wa huwa amrun nasi ilaina, dan saat itu beliau orang yang kami benci. Jadi saat kecil ini Abu Mahzurah masih kafir, masih belum Islam. Fa'adzanu faqumna nu'adzinu nastahzi'u. Maka para sahabat ketika itu mereka mengumandangkan azan. Lalu kami berdiri dan kami mengumandangkan azan seraya menghinanya, nastahzi. Jadi mereka pada masa kecil dengan pemuda itu melecehkan azan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ituni bihaula'il fityan." Datangkan para pemuda itu kepadaku. Dan juga si anak kecil ini itu Allah. Kemudian lalu beliau bersabda, azanlah kalian. Semua tolong azan.
Kemudian sampai kepada Abu Mahdzurah yang azan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, ya ini yang saya dengar. Ini yang saya dengar." Artinya apa? Suara ini yang suara bagus yang saya dengar. Idhab fa'adzim li ahli Makkah. Wahai anak kecil, silahkan kamu pergi dan azanlah untuk kota Makkah ini. Famasah dari Allah Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhirnya setelah mengajarkan kalimat azan, wahai sang anak, apakah kamu mendengar, paham? Maka Abu Mahdzurah pun mendengar dan paham, dan Abu Mahdzurah tidak mencukur rambut ubun-ubunnya serta tidak memotongnya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengusahnya. Dan pada kehidupannya Abu Mahdzurah masuk ke dalam Islam. Nah, pada akhirnya Abu Mahdzurah masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan azan kepada anak kecil, yaitu Abu Mahdzurah. Nah, ini juga yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan Abu Mas'ud untuk meluruskan shaf. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, beliau berkata Rasulullah SAW memegang pundak kami. Karena Rasulullah SAW yang sahu manakiban, memegang pundak kami ketika hendak sholat. Terus sholat, wa yaqul istawu wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Wahai anak, luruskan shaf kalian dan jangan bercerai-berai, maka hati kalian akan bercerai-berai. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW mengajarkan cucunya Al Hasan bin Ali doa sholat. Dari Hasan bin Ali, "Allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Aku diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat yang aku baca dalam salat witir. Apa itu? Ini beliau meriwayatkan ini pada orang kecil. Maka beliau mengatakan apa doa itu? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa lidi man tawallait. Bahwa dikenal ini adalah Rasul, ini juga pelajaran yang diterima oleh Al Hasan bin Ali, cucu baginda Muhammad SAW pada masih kecil. Kemudian yang terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak. Nah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu fil masjid julusun, kharaja alaina Rasulullah." Ketika kami sedang duduk, kedua Rasulullah SAW yahmilu Umamah binti Al-As. Maka keluarlah Rasulullah SAW membawa seorang anak kecil yang bernama Umamah binti Al-As. Wa ummuha Zainab binti Rasulillah. Ibunya Umamah ini adalah anaknya Rasul. Jadi Rasul punya anak, diantaranya adalah Zainab. Zainab ini punya anak namanya Umamah. Jadi Rasul membawa cucunya. Wahya sabiyatun yahmiluha ala atiqihi. Dan Rasulullah SAW menggendongnya di atas pundaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sholat, sedangkan Umamah di atas pundak beliau. Apabila rukuk, yadha'aha idza rafa'a. Apabila rukuk, beliau meletakkan Umamah. Wa yu'iduha idza qama hatta qada salatahu yaf'alu dhalika li'ahlihi. Maka Rasulullah SAW kalau rukuk beliau menggendongnya, kalau sujud maka beliau meletakkan anak ini di tempat sujud, dan Rasulullah SAW melakukan itu sampai hatta qada salatahu yaf'alu dzalika dia, sampai Rasulullah SAW menyelesaikan salat. Artinya apa? Menggendong anak kecil ketika sholat itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Siapa yang gendong? Bukan siapa-siapa, kecuali bapaknya yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak kita, yang kalau kita biarkan juga nanti dia lari kemana-mana, yang mungkin masih di umur setahun lebih, maka itu boleh untuk digendong. Seperti yang ada di gambar ini, nanti ketika rukuk, kita atau kita letakkan di bawah, bisa juga sebagai Rasulullah
Rasulullah meletakkan anaknya di bawah, diambil lagi untuk i'tidal, kemudian lagi nanti untuk sujud diletakkan lagi sampai salam. Itu adalah bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita anak yang mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas salat, doa Nabi kita Ibrahim. Tolong di dalam hati masing-masing. Rabbana Rabbi ja'alna muqimas salat, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina, dan juga anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami ini. Saya doakan semoga yang hadir pada majelis hari ini Allah berkahi keluarganya, Allah sehatkan keluarganya, Allah jauhkan keluarganya dari mara bahaya dari virus corona, diangkat derajatnya di dunia akhirat, anak soleh soleh al-fatihah kudus, dan semoga tidak bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirat kelak bersama dengan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga besar kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila